Kanjeng Nabi kok pilih dokter sing liyane? Oh saya pilih dokter saya Nabi Muhammad SAW daripada dokter Sibli. Dokter Sibli ini dokter Cirebon, orang Cirebon yang sakit, mudah-mudahan sehat semua. Ya, teman saya ini dokter baik hati. Ini dokter santri yang jadi dokter, bukan dokter yang jadi santri, tapi santri yang jadi dokter. Jadi titel santrinya itu selalu melekat, ya. Tambahannya dokter. Jadi Sibli as-santri dokter. Jadi bukan dokter barusan santri. Pesantren di Jombang dulu, ya. Kemudian jadi dokter. Tanya, ya. Kasih mic. Ya. Waktu bingung, Habib mau nanya apa? Pak dokter, dijawab dengan singkat, tegas, cepat, lengkap, lugas. Anda jadi dokter karena pinter belajar atau karena dikasih wirid kiai? Kasih wirid kiai. Yang keras ya. Kasih wirid kiai. Kasih wirid kiai. Coba terangkan sedikit. Ngomong apa tuh? Terserah, up to you. Alhamdulillah, amin. Kasih kesempatan sama Habib Novel Idris. Saya tidak pernah terpikir untuk menjadi dokter. Loh, iling-iling ya. Resep sukses ora kakean mikir. Ini poin penting, resep sukses ora kakean mikir, enggak kebanyakan mikir. Beliau ngomong, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi dokter. Luar biasa, nyatanya jadi dokter. Oh enggak mikir aja jadi, apalagi yang mikir. Ora dadi. Lanjut. Jadi apa yang saya lakukan bisa seperti ini karena satu prinsip, yang penting orang lain senang. Woi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Prinsipnya yang penting bisa membuat orang lain senang. Lanjut. Terutama orang tua, ibu. Pertama orang tua ibu iling awakmu, ngerti ya? Orang mikir jadi dokter gara-gara nyenengno ibuke. Pengen ngelamar anaknya orang dengan menyakiti hati ibumu. Jadi alhamdulillah dengan menyenangkan orang tua, alhamdulillah apa yang sebelumnya kita tidak pernah terbayangkan terwujud. Ceritanya gimana itu? Singkat. Jadi saya selesai sekolah, saya suruh pesantren. Saya mau. Yang nyuruh ke pesantren ibu? Orang tua, ibu. Iya. Selesai SMA ya Pak Dokter ya? SMA. Sama ibu disuruh masuk pesantren. Jadi nyantrinya itu waktu selesai SMA? Selesai SMA. Terus di pesantren berapa tahun? Lirboyo. Di Lirboyo berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun di Lirboyo. Udah, saya sudah bercita-cita pengen jadi ustadz. Cita-citanya jadi ustadz, mikirnya jadi ustadz, orang dadi. Betul kan? Mikirnya jadi ustadz, orang dadi. Jadi 2 tahun di Lirboyo udah cita-cita, mau terus nyantri jadi ustadz. Terus? Kemudian setelah saya udah senang menikmati dunia pesantren di Lirboyo, tiba-tiba ibu saya memanggil, kamu pulang, sekolah kamu. Masya Allah, sudah terlanjur jatuh cinta dengan pesantren, dipanggil ibu suruh pulang, abot loh. Meninggalkan kekasih demi panggilan orang tua. Wangel wi. Sanggup dirimu? Mikir. Ibunya yang nyuruh mondok ibunya. Tengah-tengah mondok, seneng-senengnya mondok, pulang sekolah meneh. Sekolah kira enak, wis toh. Aku tahu sekolah. Saya menolak. Menolak. Tetapi dengan kekurangan saya tidak pernah belajar lagi selama 2 tahun, akhirnya saya soal ke kiai. Masya Allah, jadi pulang ya, mau sekolah. Saya memenuhi keinginan menyenangkan orang tua, ibu, saya pulang dan ke segala kelemahan saya yang tidak pernah membaca apapun selama 2 tahun nyantri. Kemudian akhirnya saya minta doa dari kiai. 2 tahun nyantri, mendaftar ke fakultas kedokteran. Kedokteran mana itu? Saya Universitas Andalas Padang. Di mana? Padang? Di Padang. Daftarnya apa? Padang gitu ya. Fakultas kedokteran. 2 tahun gak megang buku. Kecuali ya aku jurumiyah, ya nahwu, sorot, imriti, ya kan? Itu yang dipelajari.
Syarah Arba'in, misal seperti itu. Nggak pernah megang matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris. Solusinya apa? Sowan kiai. Saya kemudian sowan, kasih amalan, membaca Yasin, membaca Alam Nashrah, membaca Inna Anzalna semuanya 21 kali. Oh, tuh kasih amalan, abot. So coba apal non. Terus? Alhamdulillah, ketika saya sempat terbesit di hati, mana hasil dari amalan saya? Kemudian di situ dapat petunjuk. Malam-malam saya mimpi, dengan segala keraguan saya mendaftar, kemudian ditunjukin di dalam mimpi itu, sudah itu yang kamu pilih benar, daftarin. Ya, udah akhirnya begitu bangun saya besok langsung saya daftarkan. Keren. Jadi milih jurusannya itu diarahkan lewat mimpi. Mimpi. Coba lakoni abot. Terus? Jadi saya balik lagi, kemudian selesai tes di Lirboyo saya sudah ketinggalan, saya tidak bisa masuk lagi, ternyata tapi masih di Lirboyo. Kemudian begitu pengumuman melihat nama saya, Shibli, saya langsung lempar korannya, bukan nama saya. Weh, dari habis pendaftaran ikut tes balik pondok. Ya balik pondok sudah dunianya kan rodok bergeser tuh ya. Artinya mau nyambungkan lagi ya di tengah-tengah galau. Terus hasil pengumuman muncul nama Shibli, orang percaya, udah jenengku ki dibuang korane. Ya, koran itu diambil sama teman saya. Barangkali ini namamu, nanti saya tunjukin. Gitu, sampai lagi ke kamar, bener nama saya. Saya sudah syukur saya pulang ke Cirebon. Terus jadi dokter sekarang? Ya dokter. Nah, setelah jadi dokter kenal sama Ustadz. Akhirnya buat pengajian di kampungnya, ngurusi musola masjid, akhirnya jadi Ustadz juga. Nah, jadi ini Ustadz dokter, Ustadz, tapi Ustadznya gadungan, nggak asli. Kalau dokternya asli. Ada cerita berlanjut lagi, Beb? Boleh. Ya, jadi dokter umum, sudah selesai, saya bersyukur. Saya menikah. Nah, menikah, kemudian istri saya mendorong-dorong untuk saya kuliah spesialis. Masya Allah, spesialis internis. Internis. Saya nggak mau, udah selesai, cukup sini cukup. Tapi modal saya apa? Saya pengen membahagiakan istri saya. Masya Allah, kilo ngerti yo, larang gue. Mau ibu, saya ki bojo, tipe suami idaman. Ya. Alhamdulillah, Beb, ya itulah berkat yang di luar dugaan bahwa saya sudah tidak ada niatan lagi untuk jadi spesialis, dan itu satu prestis yang mungkin jangan dibanggakan oleh dokter, masuk spesialis. Orang lain berlomba-lomba pengen masuk tapi belum tentu bisa diterima. Saya tidak ada keinginan, alhamdulillah diterima. Masya Allah. Karena yaitu saya pengen membahagiakan orang. Masih Pak Dokter, jazakumullah khairan. Saya udah tahu rahasianya. Wes, awakmu gak usah moco amalan macam-macam. Thariqah Habib Novel, thariqah asyikiyah. Yang asik-asik saja, ya. Gak usah sing angel. Tahu enggak kuncinya tadi? Apa? Satu, mau mikir. Yang kedua, pengen menyenangkan orang lain, ya. Jadi ketika masuk ke dokteran pengen nyenangkan ibunya, sekolah dokter lagi pengen nyenangkan istrinya, maka kamu juga ngomong sama teman-teman, ayo kau kan aku tuku mobil, cepet kawan, mas kamu beli mobil ya, terima kasih, tak golek duit tak tuku mobil, niat nyenengno hatimu, mesti nggak gampang. Tapi niatnya beda. Ya Allah, saya mau cari mobil buat jalan-jalan, ora kabul. Coba ngomong, ya Allah, saya mau beli mobil 5, yang 4 buat Habib Novel. Kesian Habibnya kalau dakwah itu mobilnya itu saja. Jadi biar gonta-ganti. Siapa yang nyenangkan Habib Novel? Ini niat modus namanya. Ini niat modus. Insya Allah keturutan. Ya, buat nyenangkan orang lain. Kenapa bangunan ini bisa jadi sedemikian rupa? Walaupun belum seperti yang saya inginkan. Keinginan saya masih jauh lebih banyak dari ini. Untuk Allah tuh inginkannya gede, tapi bisa nih, ini di luar dugaan dan akal kepala orang yang kenal saya. Ya mungkin tuh, sepele, saya cuma pengen nyenengkan jenengan, walaupun jenengan nggak cetok, nggak jelas gitu. Iya, saya cuma pengen nyenengkan anda semua. Jadi kalau anda tuh lagi sumpek mikir utang, kesini bahagia, ya pulang nggak bisa bayar lagi. Ya orang bayar gitu kan. Punya tempat yang nyaman buat duduk, melepas lelah, ketemu dulur, ketemu konco, punya tempat gitu ya untuk pengen seperti itu. Alhamdulillah sama Allah dikasih. Jadi resep idkhalus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hati mukmin
Sabda Nabi Muhammad SAW bil makna adalah ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama, menyenangkan hati orang lain. Yuk kita mulai malam hari ini dan seterusnya senang-senang di jalan Allah dan menyenangkan orang-orang di jalan Allah. Itulah jalan untuk menggapai hajat dan cita-cita. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita